pagi anak-anak. Shalom. Selamat tahun baru 2021. Nah, kita kembali akan memuji dan memuliakan Tuhan lebih semangat lagi di tahun 2021. Semangat! Semangat. Bangkit berdiri semua anak-anak. Yo, yang semangat semangat. Nah, sudah kita mulai. Kita memuji Tuhan. Pada tengah malam terdengarlah tukang ronda. Ronda malam berjalan menjaga keamanan. Ronda malam berjalan mengetuk penjagalah. Melewati depan rumah saya. Tong tong tang ting tung ting 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 tang ting tang tung 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 tung. Berjaga sedialah Tuhan Yesus datang. Jangan kamu tidur, jangan kamu tidur. Tuhan Yesus segera akan datang. Tong tong pada tengah malam terdengarlah tukang ronda. Ronda malam berjalan menjaga keamanan. Ronda malam berjalan mengetuk berjagalah. Melewati depan rumah saya. Tong tong tang ting tung ting 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 tung ting tang tung 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 tung. Berjaga sedialah Tuhan Yesus datang. Jangan kamu tidur, jangan kamu tidur. Tuhan Yesus segera akan datang. Tong tong tang ting tung ting 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 tung ting tang tung 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 tung. Berjaga sedialah Tuhan Yesus datang. Jangan kamu tidur, jangan kamu tidur. Tuhan Yesus segera akan datang. Tong tong, jangan kamu tidur, jangan kamu tidur. Tuhan Yesus segera akan datang. Tong tong. Halo anak-anak, selamat tahun baru, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mam Senina di devotion pagi hari ini. Anak-anak, pagi hari ini walaupun kita masih tetap belajar dari rumah, Mam Senina berharap anak-anak tetap dapat fokus saat ibadah, mengikuti ibadah dengan baik, duduk yang manis dan ikut menyanyi, ikut berdoa, dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya semua anak-anak? Ya, ambil dulu Alkitabnya ya. Siapkan Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama nanti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi hari ini. Tuhan sudah memelihara kami sepanjang tahun 2020 yang lalu, dan kami percaya di tahun 2021 ini pun Tuhan tetap menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami, seperti yang ada tertulis, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir, COVID-19 tidak ada lagi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dan kami dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, berakar dengan kuat, sehingga kami punya iman yang teguh dan tidak tergoyahkan, dibangun di atas dasar firman Tuhan, dan kami berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang anak muda, ya, seperti kalian semua yang ada di rumah. Seorang anak muda yang cinta sama Tuhan, yang setia mengikuti Tuhan, yang suka dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau belajar. Anak muda ini dia mempelajari firman Tuhan. Dia punya rasa ingin tahu, dia mau belajar dan dia mau kenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan dia sudah dengar tentang Tuhan Yesus Kristus dan dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, dia lalu terus gitu ya belajar, cari mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu juru selamat manusia. Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Ya, dan Tuhan Yesus
Dia mati tapi dia sudah bangkit dan bahkan dia sudah naik ke surga. Sekarang dia ada di dalam surga bersama dengan Allah Bapa. Nah, anak-anak, dia terus belajar dan dia terus ingin tahu. Dia diajarkan oleh neneknya yang bernama Louis dan dia punya mama namanya Eunike. Nah, jadi mereka belajar tentang firman Tuhan. Sampai satu ketika datanglah seorang rasul ke kota di tempat anak muda ini tinggal, di Listra. Ya, datanglah seorang rasul yang bernama Paulus. Dan Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus di Listra. Nah, karena ada Paulus, wah, dia senang sekali. Dia ikutin terus Paulus waktu mengajarkan firman Tuhan. Dia dengerin sungguh-sungguh waktu Paulus menyampaikan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia dengerin. Dan akhirnya karena Paulus melihat kesungguhan hati anak ini, lalu Paulus panggil dia. Namanya adalah, siapa yang tahu? Dia tinggal di Listra, dia punya nenek bernama Louis, dia punya mama namanya Eunike, seorang Yahudi, ya. Nah, siapa yang tahu namanya? Belum benar. Ya, itu ada yang benar. Namanya adalah Timotius. Timotius dipanggil sama Paulus. Timotius, kamu ke sini. Saya mau kamu menyertai aku dalam perjalananku. Saya mau kamu mengikuti aku. Saya mau angkat kamu jadi murid aku. Kamu mau nggak? Wah, mau sekali. Timotius seneng banget. Begitu dia diminta sama Paulus untuk menjadi muridnya Paulus dan mengikuti Paulus dalam perjalanannya, Timotius langsung bersedia. Timotius langsung mau dan langsung mengikuti Paulus. Dan dia terus-menerus belajar dari Paulus. Nah, anak-anak, lalu Paulus memerintahkan Timotius untuk pergi ke Efesus. Waktu sampai di Efesus, Timotius ini masih muda loh. Ya, dia masih muda, masih sangat muda. Lalu dia datang ke Efesus, terus Paulus bilang begini sama Timotius. Timotius, di Efesus kamu harus menyampaikan kebenaran. Kamu harus mengajarkan orang-orang di Efesus itu firman Tuhan yang benar, ajaran yang benar. Ajaran mereka selama ini salah, jadi kamu harus beritahukan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Timotius? Bagaimana sebagai seorang muda? Timotius takut nggak kira-kira? Iya, anak-anak, Timotius waktu itu takut. Ya, dia takut. Dia juga, gimana ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di depan orang-orang banyak itu? Anak-anak tahu apa yang membuat akhirnya Timotius bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Pada waktu itu, sebelum Timotius dilepaskan oleh Paulus, Paulus menumpangkan tangannya atas Timotius. Paulus mendoakan Timotius. Paulus mengurapi Timotius. Timotius dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Allah, sehingga dia berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia mengajarkan orang-orang di Efesus tentang hal-hal yang benar, yang salah semua dia perkatakan, ini salah, ajaran ini salah, dongeng nenek tua ini salah, ajaran ini, dongeng-dongeng kepercayaan nenek moyang ini semua salah. Kalian harus kembali kepada firman yang benar. Ini adalah kebenaran. Dia ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, satu hal yang diingatkan oleh Paulus, Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, keberanian, ketertiban. Ada tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus mengatakan kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Juga Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius, sekalipun kamu masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam sikap perbuatanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya, jadi Paulus mau hidup Timotius benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia memiliki kasih, dia memiliki kesetiaan, dia memiliki
kesucian, dia memiliki ketertiban. Nah, anak-anak, kita belajar dari Timotius pagi hari ini. Ayo anak-anak semua, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan sampai kamu tidak belajar di rumah. Kamu harus tetap belajar sungguh-sungguh saat kamu ada di rumah. Gunakan waktu yang ada untuk belajar. Lakukan tugasmu sebagai seorang murid. Belajar dengan baik dan benar. Setiap tugas yang diberikan oleh gurumu, kerjakan tepat pada waktunya. Serahkan kepada gurumu. Timotius, dia juga punya guru, dia juga seorang murid. Setiap kali dia diberikan tugas oleh Paulus, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia kerjakan semuanya. Disuruh ke Efesus, dia pergi ke Efesus. Disuruh memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang-orang di Efesus akhirnya menjadi jemaat yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anak, ayo ingat baik-baik. Kalian sudah ada di semester 2, belajar dengan sungguh-sungguh supaya kalian bisa selesaikan tahun pembelajaran 2020-2021 ini dengan baik, dan kalian bisa mendapatkan nilai-nilai yang baik di akhir semester 2 nanti, sehingga kalian bisa naik kelas dan kalian bisa bergembira bersama-sama. Dan seluruh keluarga, papa mama sangat senang karena kalian sudah lakukan tugas kalian dengan baik. Amin anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang telah mengajarkan kepada kami menjadi anak teladan dalam sikap kami, perkataan kami, perbuatan kami, dalam kasih, dalam kesetiaan kami, dalam kekudusan kami. Tuhan Yesus, buat kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.